Itu ya. Silakan Mas Fajar. Halo, terima kasih. Apa? Action. Jadi itu scene hayalan itu kurang lebih 2 minggu sebelum syuting. Mas Alim tiba-tiba kirim draft baru, ada dance-nya. Nah, kebetulan kita dapat pemain yang Sasa jago bikin koreografi, dia sendiri yang bikin koreografinya, original dari Sasa ya Sa. Saya cuma kasih reference musiknya kayak gini, coba dibikinin dengan durasi sekian. Seru sih. Coba kita minta Sasa dan Arifin bagaimana proses itu. Boleh dong ceritakan. Jadi waktu pertama kali kasih skenario ya bener, cuma scene hayalan aja gitu kan. Terus tiba-tiba Mas Fajar, oh ya ini ya referensinya begini ya, nanti dansa-dansi ya. Hah? Gitu kan. Pertama-tama kaget. Terus ya jujur gue gak bisa dance ya. Terus habis itu Tapi tadi bagus ya dance Arifin ya. Oh. terus Fajar bilang, tapi Sasa jago dance kok gitu kan. Ya udah nanti Sasa yang bikin koreo gitu kan. Terus oke, Sa, gue gak bisa dansa Sa gitu kan. Sasa bilang sabar. Aku emang guru, nanti aku ajarin. Dan dia sabar banget loh, gila hebat. Dan dia bikin koreo yang luar biasa banget. Terus Mas Fajar juga dia cuma bilang, gue percaya sama kalian berdua gitu kan. Terus hari yang paling membanggakan buat gue pas kita syuting, kita dua-duanya nervous kan, gitu kan. Pas sudah selesai, Fajar cuma bilang, lebih oke daripada bayangan gue awalnya gitu. Siap. Sebelum Sasa menjawab, kita persilakan tepuk tangan untuk Bunga Citra Lestari. Silahkan bergabung ke tengah-tengah kita. Yes. Silakan Sasa, boleh silakan untuk menjawab gimana prosesnya setelah dikasih challenge sama Mas Fajar Bustami ini. Kita latihan tuh cuma 2 kali, 2 atau 3 kali sih? 3 kali. 3 kali. Terus pas dikasih lagunya, aku bener-bener ngulik karena lumayan kan beat yang dikasih kan, maksudnya harus detail gitu per beat untuk bikin koreonya. Terus aku udah mikir, Kak Arifin udah ngomong gak bisa nari gitu. Terus aku kayak, aduh gimana ya caranya bikin koreo yang dimana kita berdua bisa enjoy, sama-sama enjoy gitu. Tapi bisa, ternyata jago. Ya kan gurunya jago. Oh iya. Ini gue malu nih ngomong dance depan hari tulang, gue malu. Enggak, cuma maksudnya karena memang dua-duanya juga excited kali ya. Iya. Jadi dijalaninnya juga kayak ya udah fun aja gitu. Terus kayak sebuah tantangan yang baru yang dimana belum tentu aku di film-film yang lainnya bisa dapat kesempatan itu gitu. Jadi so much fun. Aku seneng banget untuk bikin koreo-koreo itu. Yes. Tapi lucunya pas bikin koreonya gue yang nervous banget kan. Dia yang kalem banget, santai banget. Tapi pas hari H, pas syuting justru dia, Kak, aduh gimana nih Kak, aduh. Terus justru gue yang, udah jalanin aja. Iya, justru kan karena aku yang bikin koreonya jadi kayak aku panik, takutnya jadinya kayak gimana nih, takutnya banyak banget yang kurang apa segala macem gitu. Terus Kak Arifin yang justru santai, kata dia, udahlah jalanin aja, yuk nari aja. Nah, terus tadi setelah lihat di layar lebar langsung gimana untuk Arifin Putra? Nggak lihat, saya tutup mata. Takut banget, gimana? Sama, tutup mata tutup kuping udah. Oh iya, berarti yang lain. Siap, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk jawabannya. Awal ya Mas. Oke, selanjutnya tadi ada di sini dulu ya, nanti kita ke tengah ya. Silakan. Nama media Ini sama Mbak Bunga Citra Lestari. Apakah sebelumnya kan udah pernah? Aduh, itu kenapa? Ada gantinya. Baik, boleh sebelah sini. Sebentar ya. Sebentar. Pak RT lagi preskon Pak ini ya. Oke, siap. Kita lanjut ya. Silakan, Mas. Pertanyaannya adalah Ya. alasan pemilihan pemain Kak Reza sama Kak Bunga. Ya. Apakah karena sudah pernah berakting sebelumnya di film sebelumnya yang sempat viral juga? Ya. Dan sama kenapa alasan Pasutri Gajah ini diangkat menjadi film? Oke, siap. Berarti buat sutradara dan buat produser ya. Iya. Siap, terima kasih. Mas Fajar Bustami, silakan pemilihan karakter, terutama untuk karakter Adimas dan juga yang jadi sini, silakan boleh dijawab Mas Fajar. Jadi kalau pemilihan karakter kan kita diskusi sama produser, sutradara sama
Mbak Anissa. Jadi memang kenapa Reza sama Bunga ini, kalau saya sih chemistry-nya mereka bagus, terus kalau acting kan udah nggak usah ditanya lagi ya. Jadi memang pengennya orang yang pandai membawakan peran ini nggak kacang-kacang lah gitu. Tapi semua itu kita ajuin tuh ada beberapa gitu. Memang Reza sama Bunga ini saya yang utama nih, terus dikasih ke Anissa. Anissa lah salah satu yang menentukan ya Bu Erika ya. Yes, Anissa boleh ceritakan berarti Anissa juga dikasih kebebasan untuk terlibat juga dalam pemilihan cast ya? Iya. Wah, ya, DJ tuh kaget ya pas DJ. Bisa ya. Gimana Anissa kepercayaan dari Falcon Pictures untuk Anissa juga boleh terlibat di pemilihan cast? Jadi waktu itu 2017 atau ya sebelum itu lah, jadi kan emang dikasih list gitu kan, langsung kayak Reja punya Reja. Sudah apa ya, saya tuh percaya banget gitu actingnya gitu. Saya pasti percaya, saya nggak harus visual tuh nggak harus mirip gitu. Saya tahu live action sendiri tuh harusnya nggak selalu sama gitu kan. Walaupun ya banyak juga yang protes, tapi saya nggak peduli. Saya maunya Reja, saya tahu actingnya gitu. Saya nggak pernah lihat yang lain-lain tuh belum ada masuk di hati saya gitu. Jadi Reza Radian udah masuk di hatinya. Iya, udah tahu dia perannya gimana. Kalau acting tuh udah gimana, sering nonton gitu ya kayak dia aja pokoknya. Oke, siap, terima kasih Bu Anissa. Kalau dari Falcon Picture sendiri Bu Erika tadi pertanyaannya kenapa di alasannya menjadikan Pasutri Gaji ini sebuah film dari webtoon? Iya, kenapa difilmkan? Satu, karena sudah jadi IP populer, itu pertama. Terus kedua, alasan yang terkuat juga karena memang relate ya, resonate sama kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Yes, seperti itu. Terima kasih Bu Erika dan juga Mas Fajar, Mbak Anissa jawabannya. Selanjutnya, silakan di depan sini, Mas, boleh. Mbak yang pakai baju garis-garis. Silakan Mbak, nama, media dan pertanyaan. Kalau aku Nanda dari IDN Times, mau nanya bagaimana mengakurasi apa yang ada di webtoon untuk dijadikan adegan di film. Terus yang kedua, kan konfliknya kalau nggak salah tuh di film masih ada yang sama tetangga ya kalau nggak salah. Nah, apakah itu akan menjadi lanjutan dari Pasutri Gaji yang satu ini? Terus yang terakhir, ini ada bangun set atau enggak ya, atau lokasi asli? Terima kasih. Silakan Mas Fajar. Kalau bangun set ada, itu kamarnya Adelia sama Adimas itu kita set rumahnya juga. Jadi kalau di Falcon ini kan apa yang ada di film itu harus kita desain gitu. Kalau paletnya semuanya lah, kostumnya gitu. Jadi memang kita nggak mungkin pakai lokasi udah apa adanya gitu, nggak, warnanya dicat, interiornya didesain lagi, semuanya sesuai dengan kebutuhan yang ada untuk adegan gitu. Terus tadi ada pertanyaan di awal tadi berapa banyak kemiripan dari set dari komik atau dari webtoon untuk ke film, akurasinya? Kalau di webtoon itu kan nggak terlalu detail ya saya. Kalau di sini kita detail-detailin gitu. Kalau kemiripan ya memang berusaha dimirip-miripin lah gitu biar orang rasanya tuh dekat pembacanya gitu. Terus sama tadi ada itu satu lagi tadi ada konflik tetangga yang belum selesai itu sebenarnya harusnya di season yang berikutnya ya. Oh, oke. Soalnya yang ini aja kita udah kepanjangan banget nih, dari tadi saya dikomplainin mulu sama Reza, ini kok adegan ini nggak ada ini. Saya bilang ini menurut saya durasi yang paling tepat. Kalau nggak nanti takutnya kepanjangan. Siap, seperti itu ya Mbak. Oh. Mbak Nisa mau menambahkan silakan. Nggak cukup atau? Senangnya juga sih itu apa ya, kan di komik tuh namanya di Mas Adila tuh biru, terus ini beneran catnya warna biru, kayak masih nyambung. Yes, sama juga baju. Pokoknya reja gitu ya. Segala baju olahraganya itu juga masih nyambung di komik begitu. Siap, terima kasih. Kalau DJ katanya contoh tadi masih di bawah sampai sekarang ya. Selanjutnya silakan, ada di mana? Boleh teman-teman yang agak gelap di sebelah sana kalau ada yang bertanya, boleh angkat tangannya teman-teman. Ada di mana? Lagi? Satu pertanyaan terakhir mungkin di sini, silakan ya teman-teman, ada yang mau nanya lagi. Oke, pas belakangnya, Mbak baju putih, silakan. Iya.
malam semuanya. Alhamdulillah dikasih kesempatan. Insya Allah tadi udah nonton filmnya, luar biasa, romantisnya dapet, lucunya juga gokil, dan chemistry-nya tuh gak kalah gitu dengan film-film yang sebelumnya. Untuk Kaunge sama Mas Reza nih, wah big applause banget deh. Benar-benar artis dan aktor luar biasa Indonesia. Kalau di ini dia ada Kajol sama Shahrukh Khan gitu ya, chemistry-nya dapet. Beliau ini mewakili Indonesia ya nggak sih? Pokoknya mau acting atau peran apa aja tuh luar biasa. Yang jadi pertanyaannya tuh, kok bisa sih chemistry-nya sampai segitunya? Kayaknya oh gitu. Pas proses syuting ya, menjaga chemistry itu, dan karena kan pertemanan nggak mungkin kalau nggak ada rasa ya, sampai siapa maksudnya pasti gitu kan, ada chemistry yang gimana gitu. Tapi kita nonton sorry maksudnya terus ya, membangun chemistry itu sebelum Kaunge masih ada almarhum sampai menikah lagi, pas lagi sebelum nikah sampai udah menikah, maksudnya nggak ada yang berubah gitu. Luar biasa sih, good actor and good actress, good job, thank you. Terima kasih. Gimana, ada treatment spesial dari Reza dan Kaunge untuk build chemistry untuk di Pasutri Gajah ini? Gini ya, saya tadi baru bilang sama manajer saya, pas kita lagi sempat ngintip studio, terus Erika juga tadi, saya bilang sama Arya bahwa saya tuh sangat kritis sama film yang saya perankan pasti, tapi itu that's another story. Cuman melihat selalu setiap kali melihat Bunga, kami berdua, mungkin ini agak subjektif kali ya penilaiannya karena nilai diri sendiri agak aneh gitu. Tapi ngelihat emang saya belum bisa membayangkan kalau itu bukan BCL gitu. Jadi yang main, gitu. Iya yang main. Kenapa sih mesti dikoreksi? Hah? Sabar kalau aku mah. Sabar bener. Enggak. Jadi kayak ada sesuatu yang kita tuh kadang-kadang waktu action gitu ya, ketika Fajar udah bilang call to action gitu, ada beberapa aksi-reaksi yang secara tidak sadar gitu, ya nongol dengan muncul dengan organik aja gitu, tanpa kita set. Nanti kita gini ya. Jadi ada beberapa tektokan dialog yang udah mengalir, mungkin saya rasa itu karena persahabatan kami yang sudah cukup lama gitu. Saya mengenal Bunga bisa dibilang udah lumayan luar dalam lah. Maksudnya itu secara pribadi. Yes. Sama Mas tadi yang dari mana itu? Dari mana Mas tadi? Kupas tuntas film. My Stupid Boss itu, saya tuh agak telinga saya tuh kalau dengar kata viral tuh agak gimana gitu Mas ya. Jadi mungkin My Stupid Boss itu bukan film yang viral Mas, tapi box office. Yes. Jadi beda Mas, gitu ya. Thank you. Oke. Kalau dari BCL sendiri gimana kamu, silakan untuk chemistry yang tadi mau melengkapi jawaban dari Reza. Ya udah lihat kan tadi dia ngomong, aku nurut. Ya gitulah kira-kira chemistry-nya kita berdua. Nggak, sebenarnya kalau aku nggak tahu ya, mungkin gini, aku di saat aku dulu awal ketemu Reza itu mungkin di film Habibi dan Ainun pada saat itu. Tapi memang sebenarnya nggak setiap kali kita punya lawan main terus kita jadi bisa bersahabat dekat. Kalau buat aku. Tapi memang ditemukan di situ, pada akhirnya kita banyak project bareng lagi. Tapi I think secara soul, aku sama Reza ini memang connect gitu. Kayaknya dulunya tuh kami di masalah. Kayaknya kita pas live-nya apa waktu itu? Suami istri ya? Iya. Makanya sekarang nggak bisa karena udah kemarin nih pas kira sebelumnya. Jadi memang dari jadi dari apa yang kita bicarakan, jadi kita memang understand each other. Jadi kayaknya memang setiap kali disuruh project sama-sama, ya emang kayak udah nyambung aja gitu. Tapi menurut aku nggak setiap pasangan lawan main bisa seperti itu. Kebetulan aja aku dan Reza personal masing-masing orangnya tuh emang connect gitu. Walaupun kita ketemu di film atau enggak, kayaknya akan tetap punya relationship seperti ini sih gitu. Oke, itu dia. Sekali lagi terima kasih untuk pertanyaannya. Tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman untuk seluruh tim dari Pasutri Gajah. Kita boleh silakan berdiri, silakan untuk foto bersama. Nah, tadi sudah menjadi pertanyaan terakhir juga. Baik, boleh lebih merapat kita foto bareng untuk teman-teman media di depan. Boleh maju 2 langkah.
Oke, silakan boleh diatur posisi bersama. Jangan lupa yang cowok-cowok boleh duduk di bawah. DJ, yang sekarang cowok. Yang sekarang cowok. Oke, silakan teman-teman media di tengah ya. Silakan. Silakan teman-teman media. Boleh kita ada teman-teman di tengah dulu nih. Silakan di tengah. Di tengah. Yes, ada official fotografer kita juga tuh di tengah. Oke, boleh kita berikan pandangan ke serong kanan sedikit. Oke, di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Baik, terakhir di tengah lagi, karena kiri udah pada bergeser ke tengah. Ya, silakan di tengah. Oke, baik, terima kasih teman-teman media, terima kasih seluruh jajaran cast, sutradara, produser, dan juga penulis untuk tanggal 7 Februari 2024. Terakhir, sekali lagi saya Standar pamit, selamat malam, dan sampai jumpa ketemu di bioskop untuk film Pasutri Gajah di tanggal 7 Februari. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini